Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-11 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pembahasan An-Nasikh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, An-Nasikh. Ya, biasanya di istilah umumnya disebut kandungan dari nasikh itu secara bersamaan, dikatakan nasikh dan mansukh. Pembahasan nasikh dan mansukh. Dan memang banyak buku yang ditulis berkaitan dengan pembahasan ini disebut atau dinamakan dengan nama An-Nasikh wal Mansukh. Ya. Pembahasan nasikh ini adalah pembahasan yang penting. Karena di dalamnya seorang mengenal apa hukum-hukum yang telah diangkat, dan apa hukum-hukum yang ditetapkan. Nah, sehingga dengan hal ini dipahami bahwa seorang alim kadang kalau dia memberikan sebuah jawaban, yang jawaban itu secara zahir menyelisihi sebuah nas, ayat maupun hadis, kadang perlu ditanyakan kembali kepada si alim tersebut jawabannya. Mungkin saja si alim itu tidak menjawab dengan nas itu karena dianggap sudah mansukh, sudah terhapus hukumnya. Iya. Dan juga dari manfaatnya seorang mengenal an-nasikh dan mansukh, agar supaya seorang itu jangan berdalilkan dengan dalil yang ketentuan hukum dalil tersebut telah diangkat. Dan akan datang nanti insyaallah ta'ala di akhir pembahasan manfaat mempelajari ilmu ini dari keterangan penulis rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang pertama, ta'rifuhu, definisinya. An-nasikh lughatan al-izalah wan naql. An-nasikh secara bahasa adalah al-izalah dan an-naql. Jadi dua maknanya secara bahasa. Izalah menghapus, an-naql memindah. Iya. Jadi kalau dikatakan nasakhatir rihu al-athar, ada jejak-jejak di atas tanah, orang berjalan, kemudian datang angin, terhapus jejak tersebut. Jadi katakan nasakhatir rihu al-athar, angin menghapus jejak. Nasakh di sini bermakna apa? Al-izalah, menghapus. Yang kedua, dia bermakna an-naql, memindah. Iya. Kalau dikatakan misalnya nasakhtu ma fil kitab, saya sudah menasakh isi kitab itu. Artinya saya sudah memindah isi kitab tersebut. Baik. Jadi ini dua makna nasakh secara apa? Secara bahasa. Secara istilah di sini Syekh memilih definisi. Kata beliau, wastilahan raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin minal kitabi was sunnah.
Kata beliau, secara istilah nasakh itu adalah pengangkatan suatu hukum dalil syar'i atau lafadznya. Iya. Diangkat oleh dalil atau diangkat dengan adanya dalil lain dari kitab dan sunnah. Iya. Jadi ada suatu hukum sudah tetap, dalil syar'i, kemudian datang dalil lainnya mengangkat hukum yang pertama. Mengangkat hukum yang pertama. Dan ini akan datangnya uraian dan contoh-contohnya. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan dengan definisi lain. Mereka katakan bahwa nasakh raf'u hukmin thabitin bi khitabin mutaqaddim biwasita khitabin mutarakhin anhu. Ya, nasakh itu adalah mengangkat hukum yang sudah tetap. Hukum yang sudah tetap karena adanya khitab yang terdahulu. Adanya khitab terdahulu, dalil dari Al-Quran dan Sunnah terdahulu sudah menetapkan hukum. Diangkat hukum ini dengan perantara khitab mutarakhin anhu, dalil dari kitab dan Sunnah yang datang belakangan. Iya. Jadi ini definisi dari nasakh. Hukumnya diangkat. Iya. Hukumnya diangkat. Jadi kalau kita kembali ke definisi Syekh rahimahullah, raf'u hukmin dalilin syar'i atau lafzihi, mengangkat hukum dalil syar'i atau lafadznya bidalilin minal kitab was sunnah, dengan dalil dari Alkitab dan Sunnah. Diterangkan satu persatu ya. Keterangan beliau dalam definisi. Kata beliau, fal muradu biqaulina raf'u hukmin, yang kami inginkan dengan ucapan kami dalam definisi mengangkat hukum, ay tagyiruhu, yaitu merubahnya, min ijabin ila ibahatin atau min ibahatin ila tahrimin masalan. Itu merubahnya dari pengwajiban menjadi boleh, atau dari pembolehan menjadi apa? Menjadi pengharaman. Iya. Dari kewajiban tadinya wajib, berubah hukumnya menjadi boleh. Ini akan datangnya contoh-contohnya. Ya, seperti tadinya kalau ada yang mau bicara di depan Nabi, sebelum dia bicara dia kedepankan sedekah dahulu. Dia bersedekah dahulu. Ayat di surah Al-Mujadilah. Setelah itu terhapus hukumnya, menjadi boleh saja. Jelas ya? Dan kadang dia boleh, setelah itu menjadi haram. Seperti nikah mut'ah. Pernah dibolehkan, setelah itu apa? Diharamkan. Ya. Jadi hukumnya tetap dengan sebuah dalil, tapi dalil yang terakhir, dalil yang belakangan menjelaskan hukum itu sudah terangkat. Hukum tersebut sudah apa? Sudah terangkat. Baik. Jadi itu makna rafi hukmin, mengangkat hukum, berubah hukumnya dari wajib menjadi boleh misalnya, atau dari boleh menjadi haram misalnya. Fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in. Ya, maka keluarlah dari definisi hukum yang tidak berlaku karena hilang syaratnya atau adanya mani' di situ. Adanya penghalang. Ya, jadi kalau hukum tidak berlaku karena syaratnya tidak ada,
karena ada penghalangnya, ini lain lagi masalahnya. Itu bukan nasakh namanya. Hukum tetap, hanya saja hukum itu tidak berlaku karena hukumnya disyaratkan syarat atau hukum tersebut pensyariatannya kalau mawani'nya hilang. Jadi ini lain ya, karena itu dikeluarkan dari definisi. Contoh, kata beliau mislu ayyartafi wujub az-zakat li naqsi an-nisab. Seperti terangkatnya kewajiban zakat karena kurang nisabnya. Iya. Tadinya seorang ada kewajiban zakat. Cuma qaddarallahu ma syafa'at. Ya, hartanya di tahun berikutnya berkurang. Sehingga tidak mencapai nisab. Maka di sini kewajiban zakat apa? Terangkat. Terangkat karena apa? Terhapus hukum zakat? Tidak. Terangkat karena kurang syaratnya. Syarat dari zakat harus apa? Bulughun nisab, harus sampai ke nisab. Contoh lain, awujubis shalah liwujudil haid. Ya, wajibnya salat karena ada haid. Haid di sini mani'. Sebab perempuan dilarang melakukan salat kalau apa? Kalau haid. Jadi sekarang kewajiban salat terangkat dari perempuan karena haid. Terangkatnya kewajiban salat ini dikatakan mansukh hukum salat. Hukum salat terhapus? Jawabannya tidak. Tapi dia terangkat karena apa? Karena ada mani' di situ, ada penghalang. Yaitu adanya haid pada perempuan. Perempuan menghalangi dia untuk melakukan salat. Karena itu kata Syekh pada dua contoh ini, fala yusamma dzalika naskhan. Hal tersebut tidak disebut nasakh. Tidak disebut apa? Nasakh. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal muradu biqaulina aw lafdhihi, yang kami inginkan dengan ucapan kami atau lafadznya, ai lafdz dalil syar'i. Lafadz dalil syar'i. Iya. Jadi beliau sebutkan dalam definisi yang terangkat itu dua. Kadang hukum dan kadang apa? Kadang lafadz dari hukum. Iya. Dan kadang dua-duanya, lafadz dan hukum diangkat. Akan datang ya pembagian Syekh nanti. Jelas ya? Jadi ayat dibaca di dalam Al-Quran. Tapi hukum terkandung di dalam ayat sudah apa? Sudah mansukh. Sudah dinasakh, sudah diangkat. Jelas ya? Kadang hukum ada. Iya. Apa namanya? Lafadz dihapus lafadznya, tapi hukumnya tetap. Iya. Akan datang nanti pembahasan tentang rajam, bahwa dia tadinya ayat Al-Quran, kemudian dihapus apanya? Terangkat lafadznya, tapi hukum tetap, hukum rajam tetap. Iya. Dan kebanyakannya terangkat dan apa namanya? Ada sebagian contoh terangkat lafadz dan terangkat hukumnya. Iya, akan datang nanti pembahasan tentang menyusui dulunya ayat Al-Quran 10 kali susuan. Terhapus ayatnya, terangkat lafadznya, dan hukumnya juga berubah. Bukan lagi menjadi 10 kali, tapi berapa? 5 kali saja. Jadi nasakh pada lafadz dan nasakh pada apa? Pada hukum. Karena itu Syekh sebut dua kata di sini, rafa hukum dan lafdhihi au lafdhihi, dua. Jelas ya? Karena itu kata beliau yang kami maksudkan dengan lafdhihi yaitu lafadz dalil apa? Syar'i. Lianna an-nasakh imma yakuna lil hukmi duna al-lafdh au bil aksi au lahuma jami'an kama sayati. Karena nasakh itu kadang yang dinasakh hukumnya saja tanpa lafadznya, hanya hukum saja tanpa lafadz, atau sebaliknya, lafadz saja tidak dinasakh hukumnya, atau dua-duanya dihapus, dinasakh hukum dan lafadz, kama sayati, sebagaimana akan datang uraiannya. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina bidalilin minal kitabi was sunnah
ma adahuma minal adillah kal ijma'i wal qiyasi fala yunsakh bihima. Ya, di akhir dari pembahasan yang menasakh itu apa? Dalil. Tapi dalilnya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah saja. Iya. Adapun dalil dari ijma' dan qiyas, walaupun dua-duanya dalil muttafaq alaiha, tapi ijma' dan qiyas tidak ada menghapus di sini. Yang menghapus hanya dalil dari mana? Al-Quran dan Sunnah saja. Karena itu kata beliau, keluar dari ucapan kami ketika didefinisikan dinasakh dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka definisi ini mengeluarkan semua dalil selain daripada Al-Quran dan Sunnah, seperti ijma, qiyas. Karena ijma dan qiyas ini tidak bisa menasakh. Baik, selesai ya penjelasan tentang definisi. Hanya saya di sini ada perkara penting perlu saya jelaskan. Iya. Setelah antum mengenal istilah nasakh dan juga kita sudah mengenal istilah apa? Istilah at-takhsis. Iya. Istilah al-khas. Istilah pengkhususan. Iya. Istilah pengkhususan. Harus diketahui bahwa pada sebagian ucapan ulama dia katakan bahwa ayat ini mansukh. Ya, sepintas lalu orang menyangka mansukh berarti apa? Hukumnya apa? Hukumnya terangkat. Tapi bukan itu makna yang dia inginkan. Tapi makna yang dia inginkan mansukh bermakna apa? Mukhassas, hukumnya telah di apa? Telah ditakhsis. Iya. Jadi ini penggunaan istilah. Dan ini didapati ya dalam ucapan sahabat. Iya. Dalam ucapan para a'immah, para tabi'in. Karena dia ketemukan sebagian masalah mereka mengatakan ini sudah mansukh. Ya. Sebagian orang menyangka mansukh bermakna apa? Yang diterangkan di sini. Pembahasan nasakh secara istilah. Tapi bukan itu yang mereka maksud dengan mansukh. Tapi mansukh yang mereka maksud adalah apa? Bermakna apa? Bermakna at-takhsis, pengkhususan. Iya. Jelas ya? Karena itu harus dibedakan. Iya. Antara penggunaan-penggunaan itu. Dan seorang, disinilah pentingnya fikih. Jadi ketika dia membaca istilah ulama, ya, si alim berkata, disebutkan di dalam ayat misalnya, ini ayat mansukh. Kewajibannya yang pertama dia periksa ayat ini. Di buku-buku nasikh dan mansukh. Supaya dia yakinkan bahwa ini betul terhapus, mansukh di sini bermakna terangkat apa? Hukumnya. Karena kadang sebagian ayat dikatakan mansukh bukan artinya terhapus hukumnya, tapi artinya apa? Dikhususkan kandungannya. Seperti contoh misalnya, ya sebagian ulama ada yang memberi contoh mansukh itu dengan contoh ayat Al-Quran di surah Al-An'am. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna, ya, dan seterusnya ya ayat. Katakanlah bahwa saya tidak menemukan apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan dimakan oleh orang yang memakannya, kecuali illa yakuna daman masfuhan, illa yakuna maitatan, ya, au daman masfuhan. Jadi yang pertama disebut tidak ada yang diharamkan kecuali darah mengalir, kecuali bangkai atau darah mengalir, au lahma khinzir atau daging babi, au fisqan uhilla li ghairillah, atau suatu yang tidak disebut nama Allah padanya. 4 disebut. Iya. Sebagian ulama mengatakan ini ayat nasakh, dimansukh. Apa yang memansukhkannya? Hadis. Ini contoh ya, ayat dinasakh dengan apa? Hadis. Karena sebagian ulama memang menyebut ini contoh ayat dinasakh oleh apa? Hadis. Apa hadis yang menasakhnya? Ya. Sudah berlalu kita sebut hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim.
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dinabin minas siba wa kulli di mikhlabin apa? Minat tayr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hewan yang bertaring, dari binatang buas, dan beliau juga melarang dari burung yang memansa dengan cakarnya. Jadi ada dua hal yang diharamkan, tidak disebut di dalam ayat, tapi disebut di mana? Di hadis. Sebagian ulama berkata ini ayat dinasakh. Hakikatnya tidak ada nasakh di sini. Sebab hukum ayat tetap, hanya saja dia apa? Ditaksis keumuman ayat bahwa tidak ada semua hal diharamkan kecuali 4 makanan. Nah, begitu kita baca hadis ini ternyata ada pengkhususan lagi. Ya, sehingga makna yang kita petik bahwa semua hal dihalalkan kecuali 4 yang disebut di dalam ayat dan kecuali 2 yang disebut di dalam apa? Hadis. Jadi di sini nasakh harusnya tidak dimanakan bermana apa? Bermana terangkat hukumnya, tapi dimanakan bermana apa? Dikhususkan. Iya, kandungannya. Baik. Jadi ini dari hal yang penting ya untuk dipahami. Nah, untuk itu saya perlu menjelaskan juga ada perbedaan-perbedaan antara nasakh dan takhsis. Ada perbedaan antara nasakh dan apa? Takhsis. Ya. Walaupun sudah kita bahas takhsis itu apa? Pengkhususan. Nasakh juga sudah kita terangkan definisinya. Tapi di sini penting kita membedakannya. Nah, perbedaannya kalau nasakh itu hukum terangkat. Ini perbedaan yang pertama ya. Kalau nasakh hukum apa? Terangkat. Kalau takhsis tidak ada pengangkatan hukum. Tidak ada pengangkatan hukum. Takhsis itu ya nas yang ada hanya menjelaskan apa? Menjelaskan dan menerangkan nas yang lainnya bahwa ternyata ada hal yang perlu dibatasi lagi. Ya. Jadi ini perbedaan yang pertama. Pada nasakh pengangkatan hukum. Kalau pada takhsis tidak ada pengangkatan hukum. Hanya saja pembatasan yang ada. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, iya. Kalau nasakh itu kaitannya pada sebagian afrad, sebagian bentuk yang ada di dalam hal yang ditakhsis. Saya ulangi. Takhsis itu kaitannya pada sebagian hal yang ditakhsis. Iya. Pada sebagian hal. Jadi kalau 10 misalnya dikeluarkan 2, berarti dia berkaitan dengan 2 saja. Kan begitu? Iya, pembahasan takhsis. Berkaitan dengan apa? 2 saja. Ini contoh ya. Tapi kalau nasakh tidak, terangkat semuanya. 10 semuanya terangkat. Jelas ya? Kalau begitu, ya perbedaan yang kedua bahwa takhsis itu berkaitan dengan pengkhususan sebagian afrad umum atau khitab umum, dikhususkan, dibatasi. Berbeda dengan nasakh. Nasakh itu mengangkat seluruhnya. Mengangkat seluruhnya. Perbedaan yang ketiga, iya. Kalau takhsis sudah berlalu bersama kita, ada yang muttasil dan ada yang apa? Munfasil. Iya. Jadi kalau dia muttasil, dia bersama dengan lafaz. Pasti bersama apa? Bersama lafaz. Iya, yang ditakhsis. Kalau dia muttasil. Berbeda dengan nasakh. Nasakh itu pasti yang menghapusnya hukum terakhir. Yang menghapus pasti apa? Datang belakangan. Jelas ya? Dia pasti dinas yang munfasil, datang belakangan. Sebab dia datangnya belakangan, karena itu dikatakan yang terakhir itu yang menasakh, yang menghapus. Ya. Beda dengan takhsis. Takhsis kadang di nas itu ada pengkhususan secara bersambung. Ya, sudah berlalu bersama kita ya di mukhassis muttasil. Bahwa mukhassis muttasil ada berapa? Ada 3. Yang pertama istitsna, yang kedua syarat, dan yang ketiga adalah sifat. Baik. Jadi itu 3 perbedaan ya. Ya, dan sebenarnya mungkin dibedakan dengan perbedaan yang lain, tapi insyaallah taala itu sudah cukup untuk kita memahami
perbedaan antara nasikh dan takhsis. Iya. Antara nasikh dan takhsis. Baik. Kemudian setelah menjelaskan definisi nasikh, Syekh rahimahullah menerangkan tentang hukum nasikh ini. Kata beliau, "Wan naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an." Nasikh itu secara akal adalah hal yang mungkin terjadi. Ya. Dan secara syar'i dia adalah hal yang waqi' terjadi secara syar'i. Nah, jadi kalau kita lihat hal yang nasikh dan mansukh, ya, secara akal dia adalah hal yang terjadi. Dan kenyataannya memang di dalam dalil-dalil syar'i terdapat nas yang mansukh dan ada yang menasakhnya. Jelas ya? Karena itu kata Syekh, beliau menerangkan, amma jawazuhu aklan, adapun bolehnya, mungkinnya nasikh itu terjadi secara akal, fali anna Allah biyadihil amr. Karena segala perkara itu di tangan Allah. Walahul hukmu. Dan segala hukum itu adalah milik Allah. Li'annahu Rabbul Malik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb yang Malik. Iya, yang Maha mengatur dan Maha berkuasa. Segala perkara ada di tangannya, segala hukum miliknya. Falahu an yashra'a li ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Iya. Allah berhak mensyariatkan untuk hamba-hambanya apa yang mencocoki hikmahnya, apa yang merupakan konsekuensi hikmahnya dan rahmatnya. Iya. Wa hal yamna'ul aqlu bi ya'mura al-maliku mamlukahu bima arad? Ya, secara akal apakah dianggap terlarang bagi seorang, ya, apakah dianggap terlarang bagi yang memiliki, ya, apakah dilarang dia memerintah apa yang dia miliki dengan apa saja yang dia kehendaki? Nah, jadi kalau misalnya ada pemilik, ya, seorang memiliki budak, secara akal orang yang memiliki budak ini, apakah dilarang dia mengatur budaknya, dia perintah apa yang dia kehendaki? Ya. Tentunya secara akal tidak dilarang. Dia berhak memerintahnya. Jelas ya? Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki seluruh makhluk. Allah berhak mengaturnya, memerintah mereka sesuai dengan kehendak Allah. Thumma inna, kemudian kata Syekh, thumma inna muqtada hikmatihi atau hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi ay yashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyama masalihi dinihim wa dunyahum. Ya. Kemudian dari konsekuensi hikmah Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, Allah mensyariatkan untuk mereka apa-apa yang Allah ketahui bahwa pada syariat tersebut, ya, terdapat kemaslahatan agama mereka dan kemaslahatan dunia mereka. Iya. Jadi Allah Maha bijaksana, Maha merahmati. Dan dari kebijaksanaan Allah dan dari rahmatnya, Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya apa yang Allah ketahui di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk si hamba, kemaslahatan agama maupun kemaslahatan apa? Dunia. Wal masalih takhtalifu bihasabil ahwali wal azman. Dan maslahat itu berbeda-beda. Ya. Sesuai dengan keadaan dan apa? Waktu. Maslahat berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan waktu. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslah lil ibad. Kadang-kadang suatu hukum pada suatu waktu atau pada sebuah keadaan itu lebih maslahat untuk hamba. Ya, di satu waktu misalnya, di satu masa misalnya, hukum tersebut atau keadaan tersebut maslahat bagi hamba. Wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslah. Ya. Dan ternyata di waktu lain, ya,
Atau di keadaan lain mungkin ada hukum yang lebih aslah lagi, yang lebih bagus baginya. Nah, wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya dan Maha bijaksana pada setiap ketentuannya. Jelas ya? Ya, dimaklumi ya bahwa kemaslahatan itu banyak. Iya. Karena itu umat Islam awal kali mereka di dalam Islam ini ada syariat-syariat dibolehkan. Tapi setelah itu dihapus hukumnya, diangkat. Karena pembolehannya di awal-awal itu supaya tidak memberatkan mereka. Ya, tidak apa? Tidak memberatkan mereka. Seperti dibolehkan mut'ah. Ya, di awal. Setelah itu diangkat. Ya. Jadi ketika diangkatnya dipandang bahwa kemaslahatannya di situ lebih apa? Lebih besar. Nah, dan kadang sebagian dari keadaan, ya, sahabat misalnya pembahasan mandi junub, asalnya kalau terjadi hubungan suami istri, mandi, keluar maupun tidak keluar. Ya, ini hukum awal-awal Islam. Tapi setelah itu terhapus hukumnya, terhapus. Afwan ya, asalnya di awal Islam bahwa mandi itu apa? Apabila kalau keluar saja, tapi setelah itu hukum terhapus. Kapan sudah terjadi hubungan keluar maupun tidak keluar, maka hukumnya adalah apa? Adalah mandi. Nah, jadi diberikan keringanan di awal. Diberikan keringanan di awal. Seperti dalam hadits Ubay bin Ka'ab ya, beliau ceritakan di awal Islam bahwa mereka kalau terjadi hubungan tidak keluar, mereka tidak mandi. Tapi setelah itu hukum dihapus. Iya. Hukum dihapus. Diberikan ketentuan oleh Nabi SAW bahwa apabila telah terjadi hubungan maka wajib mandi, keluar maupun tidak keluar. Dan ini tentunya rincian dalil-dalilnya dimaklumi pada tempatnya. Ya, hanya ini salah satu pembahasan dari pembahasan apa? An-nasakh. Dan ini juga diantara faidahnya ya. Jadi kalau kita di pembahasan fikih, anggaplah itu tadi pembahasan mandi junub ya. Tapi karena ada kaitannya dengan nasakh dan mansukh, kalau kita buka buku-buku yang memuat pembahasan nasakh dan mansukh, maka kita dapati pembahasan tersebut. Pembahasan tersebut. Ya. Buku-buku yang memuat pembahasan nasakh dan mansukh ada pembahasan khusus. Seperti buku Al-Hazimi, buku Ibnu Syahin, ya, dan selainnya dari buku-buku para ulama. Dan ada juga yang memuat pembahasan nasakh dan mansukh di pembahasan muskil, seperti At-Tahawi dia sebut juga sebagian pembahasan di Mushkil Athar. Ya. Kadang sebagian ulama memasukkannya di pembahasan ta'arud, sebab ini kadang pertentangan dalil dipandang oleh sebagian orang. Ya. Dan penyelesaiannya adalah di apa? Dengan dinasakh. Demikian. Jadi ini diantara manfaat seorang mempelajarinya, sehingga ketika dia ingin membahas suatu permasalahan, dia tahu di mana membahasnya, di mana dia mencari permasalahan tersebut atau mengkaji pembahasan masalah tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, wa amma wuqu'uhu syar'an, adapun terjadinya nasakh itu secara syariat, fali adillatin minha. Jadi kalau kita sudah berbicara secara syariat, nasakh terjadi secara syariat, ini harus diterangkan dalil-dalil ya, syar'i yang menunjukkan bahwa nasakh itu memang terjadi. Ya, ada banyak dalil yang menunjukkannya, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan, kami buat ayat itu dilupakan, kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Iya. Ini ayat tegas ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menasakh apa? Sebagian ayat. Ya, membuatnya ayat itu dilupakan. Nah, dan kalau itu terjadi, nasakh terjadi, maka Allah berfirman, kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau semisal dengannya. Atau semisal dengannya. Iya. Juga kata beliau dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum.
Fal'ana bashiruhunna. Ya, ini ayat lain ya. Ayat di surah Al-Anfal tentang ayat musabarah. Dan ini akan diuraikan lagi oleh Syekh di tempat yang lain. Iya. Sekarang Allah telah meringankan bagi kalian. Iya. Jadi sekarang sudah diringankan. Berarti sebelumnya ada hukum yang apa? Agak berat. Hukum yang terakhirnya sudah apa? Sudah diringankan. Iya. Kalau hukum awalnya 1:10. Itu hukum awal. Iya. Jelas ya? 100 kaum muslimin berjumpa dengan 1000 tidak boleh lari. Ini hukum apa? Hukum awal. Setelah itu diringankan. Ya, jadi 1:2. Diturunkan. 100 ketemu 200 tidak boleh lari. 1000 ketemu 2000 tidak boleh lari. Ini dalam apa? Hukum apa? Hukum peperangan kalau sudah berjumpa dua pasukan musuh. Baik. Ya, jadi kalimat al-ana itu menunjukkan ada penghapusan. Demikian pula di ayat tentang apa? Tentang puasa. Fal-ana bashiruhunna. Sekarang silahkan kalian bermubasyarah dengan istri.